Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manusia-manusia malam, kembali lagi di Malam-Malam Stories di cerita horor kamu. Nah, manusia-manusia malam, kali ini saya tidak sendirian ya. Di samping saya ada dua narasumber yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor. Nah, kebetulan mereka berdua ini punya channel juga teman-teman. Langsung saja kita berikan ke para narasumber ini. Sebelum memulai cerita pengalaman horor ini, bisa dipromosikan dulu nih nama channel YouTube-nya. Ya. Ayo. Mungkin ya, jadi kita memang dari ini ya YouTube juga ya. Kita dari konten horor juga. Namanya itu channelnya Kopi Penunggu. Kopi Penunggu. Wow, Kopi Penunggu. Oke. Manusia-manusia malam langsung di search di YouTube Kopi Penunggu. Jangan lupa di subscribe. Langsung saja kita ke cerita pengalaman horor dari dua narasumber ini. Nah, kira-kira Bang Husni sama Bang Fahri, kira-kira apa nih yang mau diceritain pengalaman horor? Karena terus terang saya ini berdua sering turun ke ini ya, ke tempat-tempat angker Iya. dari Gorontalo. Jadi kebetulan beliau ini teman saya ini di bagian kameramen, saya di hostnya. Oh ya, iya. jadi kami ini memang sering mencari tempat-tempat angker yang ada di Gorontalo. Jadi ada isu-isu atau kita dengar cerita-cerita dari warga atau orang, ya kan, kita pasti datangin tempatnya. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman di tempat horor, jadi banyak sih. Banyak gitu. Gua kira Iya, suka nyari tempat-tempat horor. Nah, kira-kira dari sekian banyak pengalaman itu satu aja deh diceritain pengalaman yang paling horor, yang paling angker lah menurut Bang ini. Kalau saya sama Mas Fahri, mungkin kita di pengadilan ya, bekas kantor pengadilan ya, bangunan terbengkalai. Jadi ada satu bangunan yang sudah tua di Kota Gorontalo, itu kantor pengadilan ya. Jadi bangunan itu sudah 20 tahun terbengkalai. Wow, 20 tahun. Ya, baru posisi bangunan itu ada di atas gunung. Oh iya. Ya mungkin kalau orang-orang Gorontalo pasti tahu lah, itu memang tempat angker. Jadi dulu sih setahu saya itu kan kantor aktif dulunya, jadi sempat digunakan. Jadi ada konon ceritanya itu waktu masih aktif kantornya pun itu di siang hari itu sering terjadi. Jadi sampai ada yang pernah kerja di situ, dia cerita kalau aktivitas siang hari itu kadang ada anak kecil yang ruangan. Jadi ini juga ada cerita dari kantor situ waktu masih aktif ya. Iya. Jadi pernah yang saya dengar dari warga ya, warga sekitar situ sebelum saya turun ke lokasi. Iya. Saya dengar cerita dari warga, histori-histori kejadian di situ, bahwa dulu waktu kantor itu masih aktif ada perempuan pegawai di situ yang hilang. Dan ditemukannya itu berapa lama ya? Pokoknya berapa lama menghilang di kantor itu? Perempuan itu karyawan di situ. Saya nggak tahu pastinya, yang jelas saya cuma tahunya itu perempuan pernah hilang di situ. Jadi pernah hilang di situ benar-benar. Jadi itu hari kayak disembunyikan katanya, disembunyikan jin ya kata orang-orang. Disembunyikan jin. Kata orang. Dan tiba-tiba itu perempuan itu muncul dalam keadaan sudah tidak sadar. Itu berapa lama itu ditemukan itu? 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu. Saya dengar kayak gitu sih ya, cerita-cerita warga. Terus juga di situ itu, di lokasi situ tuh banyak orang yang memelihara. Memelihara istilahnya apa ya? Kalau bahasa Gorontalo itu istilahnya apa? Ada peliharaan di tempat situ. Hanya gitu ya. Sejenis yang setahu saya orang bilang paling mengerikan di tempat itu, jangan sampai kamu ketemu namanya seperti binatang yang kambing jalannya terbalik. Itu ya. Itu dia. Di situ. Jadi memang kan jadi banyak cerita. Kan bangunan itu juga kan sudah terbengkalai ya. Apa ya? Ketika bangunan itu terbengkalai, kesan mistisnya pasti kan, auranya pasti akan berubah. Karena sudah 20 tahun kan. Banyak cerita, banyak pengalaman orang-orang sekitar situ. Makanya kami dari tim
coba explore explore. Dan ya begitu waktu kita explore ya kita juga mengalami. Jadi kita bercerita nih ya. Iya. Jadi pada saat itu saya bersama tim dari Kopi Penunggu. Kebetulan saya hostnya Mas Fahri ini kameramen ya. Jadi saya hanya berdua gitu ya. Ya, berdua. Itu kan yang ini waktu yang pertama kan kita bareng tim. Iya, pertama sih bareng tim, tapi turun masuk ke gedung itu saya berdua. Karena dia yang megang kamera kan, saya yang bercerita karena saya hostnya kan. Tapi ini malam Jam 12 malam. Ya. Wah. Turunnya selalu malam. Kita selalu malam ya. Selalu malam. Karena kalau mau merasakan hal gaib itu di tengah malam, bukan di siang hari ya. Nggak seru lah ya buat kita. Jadi kita ini istilahnya mencari kebenaran dari apa yang orang katakan. Iya. Ya, artinya apa ya, mencari kebenaran lah ya. Bahwa itu tempat itu angker, makanya kita datangin. Jadi kan sebenarnya ya tujuan kita kan sebenarnya banyak sih ketika kita bagikan cerita horor, pengalaman horor, terus mungkin kan kadang kita dengar dari orang, kita coba sajikan dalam bentuk media seperti itu biar orang bisa menyaksikan langsung. Jadi memang sih pada akhirnya ketika kami turun di lapangan ya memang banyak sih. Banyak. Sensasinya itu banyak sih. Terasa. Jadi orang-orang yang nggak penakut jadi penakut pastinya di sana. Selama mengeksplor tempat itu, lokasi itu, apakah abang-abang ini bisa melihat sosok itu dengan kedua bola mata ini, atau hanya sekedar merasakan saja begitu, atau langsung wih itu ada apa itu gitu? Jadi kan di penglihatan gue itu kan memang ada orang di ranah merasakan, ada orang di ranah merasakan dan melihat. Nah, kami pun sebenarnya di tim kebetulan saya sama Bang Musni bisa merasakan dan juga bisa melihat sih. Waduh. Jadi kadang kami pun di lokasi itu ya kadang berinteraksi dengan mereka. Kadang Bang Musni kan di posisi bangunan terbengkalai itu kan dia diserang juga sih. Iya, benar. Memang dia diserang sih waktu itu. Waktu kita turun pertama dia diserang memang. Kita turun sama tim, jadi kita tim turun itu kan ada yang kadang nerawang dulu, seperti apa, baru setelah kita terawang ya berdua masuk ke bagian bangunan itu. Jadi ya cerita bangunan terbengkalai ex kantor itu memang saya rasa sih di Gorontalo hampir semua orang tahu. Waktu turun pertama ada kejadian yang sangat kita kan kamera itu kan susah untuk menangkap barang-barang. Iya. Nah, kami di konten itu nangkap loh penampakan mata, dan itu terawang itu tuh adalah ular melingkar di gedung, salah satu penunggu gedung itu. Waduh. Dan itu tampak real, itu bukan rekayasa. Itu pure ditangkap oleh kamera kami. Itu pure ditangkap kamera kami. Itu ada kontennya Pak di channel kami. Itu asli. Itu asli, itu tidak ada rekayasa. Jadi itu nyata. Itu tidak ada rekayasa. Karena kan kita tahu bersama bahwa kamera itu kan tidak gampang menangkap barang kasat mata. Tidak semudah itu. Jadi kebetulan kami turun waktu itu karena mungkin interaksinya juga sangat kuat waktu itu, muncul itu sosok penampakan mata. Itu mata sih. Ya, di luar yang tidak tampak banyak sebenarnya di waktu itu, sampai dia sih dapat serangan sih waktu itu. Nah, dia dapat serangan. Oke. Tadi kan Bang Fahri bilang sempat ada interaksi di dalam itu. Nah, kira-kira dalam interaksi itu apakah salah satu dari makhluk ini bisa menceritakan kira-kira kenapa bisa bertempat di lokasi itu, atau ada kejadian-kejadian apa gitu karena sampai lokasi itu ditinggalkan atau ditempati oleh makhluk-makhluk itu? Jadi sebenarnya gini, bangunan yang sudah nggak ada penghuni atau aktivitas manusia itu biasanya jin-jin itu pada suka ya. Gaib-gaib itu pokoknya yang
bangunan atau ruangan yang tidak ditempati oleh manusia atau tidak ada aktivitas manusia itu jin paling senang di tempat itu. Nah, jadi pada saat kita memulai syuting, saya itu dengan tim sudah menerawang dulu ya lokasi ini sebelum kita masuk, karena di dalam itu bukan hanya 1-2 orang penghuninya, 1-2 makhluk ya, banyak ya. Bukan 1-2, banyak, bahkan saya sempat diserang sama makhluk yang Nah itu yang diserang ini yang paling penasaran nih, kira-kira diserang itu. Jadi pada saat itu saya dengan Pak Hari kebetulan di belakang saya kan di depan. Saya di depan karena saya pengen menjelaskan bahwa di tempat ini ada seperti ini. Ya. Kebetulan pada saat itu penghuni yang paling berkuasa di tempat itu tidak menerima kedatangan kami. Merasa terganggu. Merasa terusik dengan kedatangan kami. Nah, pada saat itu saya sudah coba bernegosiasi dengan dia, karena kebetulan saya juga bisa bernegosiasi ya secara langsung dengan dia itu. Ada salah satu penghuni yang di situ badannya berbulu ya, itu tinggi besar, kayak bukan gondoruo sih, kalau biasanya gondoruo itu berbulu ya, tapi ini tinggi besar berbulu, matanya merah. Kalau saya ceritakan sih agak serem ya, matanya merah sampai bertaring. Nah, itu yang menyerang saya. Waduh, sampai saya terlempar. Istilah di Gorontalo itu kayak mang, bukan? Mang, saya kurang tahu karena saya dari Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, saya dari Makassar. Saya dulu ini dari Makassar. Tinggi besar ya? Iya. Wujud gaib itu kan sebenarnya banyak sih. Bukan cuma itu sih, banyak. Wujud gaib itu banyak. Bukan cuma orang katanya bilang kalau mang itu dalam Gorontalo rupanya seperti apa? Kayak seperti yang iya. Karena jadi penyebutan kita sih udah lama di Gorontalo, cuman kadang ada sosok gaib secara bahasa daerah kita kurang paham. Mungkin sama sih kurang sama. Jadi kami tuh kurang paham dengan bahasa daerah Gorontalo ya. Kita nggak tahu jenisnya ini, mungkin di Gorontalo apa namanya kita nggak tahu. Yang jelas pada saat itu yang marah pada saat itu penguasa di tempat itu yang berbulu ini, tinggi besar, berbulu hitam. Itu yang tidak menerima dengan kedatangan kita. Nah pada saat itu langsung diserang. Iya diserang langsung. Jadi saya memang sampai muntah juga. Sampai muntah. Saya sambil tenang dulu, saya berpikir, tetap saya lawan dong. Saya nggak mau diserang. Oke. Karena interaksi seperti itu kan sebenarnya energi sih. Energi yang dari kita sama dari mereka itu. Jadi kadang kan ada orang paparan gaib itu kan kadang contohnya seperti ini. Kalau paparan gaib itu kan kalau tiba-tiba orang kadang Iya. Dia pusing. Kadang bersentuhan. Jadi ada orang yang, apalagi orang yang tidak kasar ya. Biasanya kan sebenarnya karena paparan seperti itu. Jadi kadang apa ya? Aura negatif itu ya. Ya kadang orang Gorontalo bilang apa, bantahan ya. Nah itu kurang lebih seperti iya. Jadi kan ada seperti pertemuan kan sebenarnya. Makanya energi dari mereka itu ketika terpapar dengan kita, efeknya itu ke badan. Makanya ada orang biasanya kalau orang Gorontalo bilang apa, bantahan kan, betul ya? Ada juga sih yang bilang ilanggu kalau tidak salah ya. Ilanggu sih. Itu kan iya kan? Nah, sebenarnya itu prosesnya kayak seperti itu. Jadi makanya kadang orang diobati itu pun dengan medis kayaknya nggak ketemu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika orang terpapar energi seperti itu efeknya seperti orang Gorontalo sebenarnya silang. Saya lupa bantahan apa langgu. Iya, ilanggu. Kurang lebih seperti itu. Cuma karena kita kurang lebih udah terbiasa sih, terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ya alhamdulillah sih kadang seperti Bang Musni kan yang ada cara lah untuk ngadapin di kondisi seperti itu. Atau kan kita harus berlindung. Iya. Intinya apapun mereka ya kita tetap berlindung yang sana. Karena ya hal yang goib itu kan hal yang misterius, hal yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa perkirakan. Cuman karena kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan dan bisa melihat, jadi ya tujuannya sih kita sebenarnya ke sana untuk berbagi yang seperti itu. Nah selama mengeksplor tempat itu kan biasanya kan sampai berapa jam itu yang kalau paling maksimal berapa jam itu?
kita itu paling maksimal 1 jam ya. Iya sih, kadang Jam sih setengah. kadang sih 1 jam. sebenarnya begini. Jadi di sesi explore kadang kita kan ada namanya uji nyali. Iya. Ah, itu uji nyali itu. Ya, jadi kadang kita Nah. manfaatkan. Jadi kita biasa kalau datang ke satu tempat kita kan nyari narasumber. Oh iya iya. Iya. Sebentar dulu. Jadi kan sebelumnya kita kan pasti survei dulu nih, terus cari apa masyarakat sekitar situ yang bisa jadi narasumber, terus pasti kita izin dong. Izin terus biasa sih part-partnya gitu. Jadi kalau memungkinkan kita punya narasumber untuk Iya. uji nyali ya, karena kita satu uji nyali di konten itu juga kami uji nyali sih di bangunan terbengkalai itu. Jadi ada satu orang yang memang ikut uji nyali dan dia cerita detail sih soal kondisi yang dia alami di sana. Nah pas sementara narasumber itu uji nyali, apakah ada salah satu narasumber selama di konten ini ada yang kerasukan atau ada yang banyak? Kira-kira salah satu makhluk yang paling masuk di dalam tubuh manusia itu apa? Jadi begini, kalau setahu saya, setahu saya, jadi sebenarnya gaib itu tidak bisa masuk ke manusia. Oh tidak masuk, cuma nempel. Oh nempel saja. Iya. Kalau masuk kayaknya enggak. Nggak bisa ya? Itu setahu saya, menurut saya ya, saya nggak tahu pengalaman orang ya. Setahu saya dia cuma nempel ya. Biasanya yang kalau uji nyali, peserta uji nyali, memang kita cari tempat yang benar-benar banyak penghuninya. Jadi memang kita taruh di situ, di spot. Memang kita cari spot yang memang angker ya, menurut kita di lokasi itu ya. Kita cari spot yang benar-benar cepat orang itu mengalami namanya kerasukan atau diserang sama makhluk itu. Jadi memang kita cari spot-spot yang angker lah. Jadi setiap orang yang uji nyali yang tidak kuat mentalnya, apalagi perempuan ya, itu paling cepat dia. Paling cepat diserang. Jadi kadang kita di lokasi sih sebenarnya kan kadang kita gunakan media sih. Iya. Ketika ada satu makhluk gaib yang kita suka berinteraksi dengan mereka, kan saya secara langsung bisa juga, oke, Bang Musni ada nih sosok di depan dia, bisa interaksi kan. Iya. Nah, kadang kalaupun kita mau lebih, ya kita bisa cari media. Umpamanya kita ada satu orang narasumber, kita manfaatkan dia jadi media, jadi diskusi. Iya. Sama. Kalau kita interaksinya antara Bang Musni sama makhluk gaibnya kan pasti makhluk gaibnya kan kita nggak bisa dengar nih dia cerita apa sih, ngomong apa, satu Bang Musninya kita bisa dengar. Jadi kalaupun kita pakai media itu kan digunakan untuk dia jadi bisa ngobrol, Jadi wadah. jadi wadah. Biasanya kita seperti itu. Jadi kalau yang konten itu kan memang ada si Vita kan. Iya. Ada tim kita satu cewek yang waktu itu dia ngobrol sih salah satu penunggu paling tua di situ. Di lokasi Salah satu penunggu paling tua itu. masih di Gorontalo juga? Enggak, dia posisi Oh, masih di sini. Iya, di gedung itu. Waduh. Dia salah satu. Jadi kebetulan di tim saya ada perempuan ya, satu orang, dia juga itu istilahnya kasat mata ya, dibilang yang orang kasat mata bisa ngelihat ya, dan bisa dialog dengan makhluk yang ada di situ. Kebetulan dia ketemu seorang nenek-nenek ya, nenek tua yang dulu katanya sebelum jadi kantor, bangunan itu dulunya bekas kuburan. Kuburan bukan cuma satu, banyak bekas kuburan di situ. Iya. Jadi dia berbicara lah dengan nenek itu bahwa yang mana nenek itu perlu pertolongan ya pada saat itu. Iya. Perkenalan juga dengan dia. Jadi mungkin nenek itu butuh bantuan lah menurut saya sih. Dari Vita ini, saudara tim kami ini ya, dari cewek ini lagi ngobrol dengan makhluk yang nenek-nenek ini minta bantuan. Jadi kita bantu pada saat itu ya, kita cari tempatnya di mana, dan ternyata memang ada kuburannya di situ. Di lokasi itu atau di sekitar lokasi itu? Kan sudah dibuat kuburan. Jadi dulu kuburnya di situ katanya. Nah sementara Kak Vita ini kerasukan, selama kerasukan itu dia bahasa tubuhnya. Waktu itu sih dia enggak kerasukan. Cuman cerita saja. Oh, interaksi. Bisa berinteraksi langsung dengan makhluk yang di situ. Dia langsung berinteraksi dengan makhluk situ. Jadi tidak sampai kerasukan. Nggak sampai kerasukan ya. Jadi kadang sih sebenarnya kan bisa ya secara langsung dia. Kalau dia kan mungkin karena udah biasa kan ya.
dia bisa sih kontrol untuk oke lah kita jadi media dia. Iya. Bisa waktu kadang dia jangan dulu deh kayak gitu. Jadi biasa interaksi aja. Iya. Jadi kadang sih kita juga lihat kondisi personalnya itu. Jadi bisa nggak dia memungkinkan karena efek dari jadi media itu kan sebenarnya nggak enak. Iya sih. Efek dari orang ibarat kata di apa tabrak aja nggak enak apa? Iya. Lebih parah gitu. Wow. Jadi sebenarnya bermain gaib ini bukan nggak boleh sembarangan sih. Bermain hal seperti ini. Iya. Gaib ini nggak boleh sembarangan sih, bukan dipakai bermain sih sebenarnya. Ya, karena cerita gue itu kan hal yang kesan mata. Iya. Jadi ketika Tapi kalau kita ini terutama kalau kita cerita gaib, banyak orang yang tidak percaya juga. Iya sih, banyak. Karena itu kan tidak bisa dilihat dengan mata langsung kan. Mata langsung. Banyak yang tidak percaya dengan hal kayak gini. Apalagi kalau kita bercerita begini, saya ketemu ini belum tentu mereka percaya. Iya. Iya. Tapi yang sebenarnya yang kita rasakan itu ya seperti itu. Oke, kita tinggalkan lokasi itu. Nah, kita beralih ke misalnya gini. Pernah tidak Bang Fahri sama Bang Husni ini ke tempat bersejarah seperti katakanlah wisata yang ada di Gorontalo lah. Nah, itu pernah tidak Abang Fahri dan Abang Husni ini untuk memanggil narasumber dan memanggil salah satu makhluk itu untuk masuk atau menjadi media dan menceritakan asal muasal kenapa bisa terjadi wisata di situ itu, wisata di kayak Benteng Otanaha mungkin atau apa ya? Pernah tidak di situ? Jadi belum Mas Fahri belum sudah ikut ya, belum ya. Jadi apa sih sejauh ini kita jalan sih sebenarnya kan kemarin juga kita angkat konten soal apa karena temanya Ramadan. Ada kita sebenarnya ada kemarin konten kita kunjungan ke aulia ya. Itu aulia. Kita sempat jalan kemarin kan kita angkat soal 4 penjuru. Iya. 4 penjuru cuman karena kita tujuannya sih sebenarnya untuk mengupas sejarahnya sih. Jadi kalaupun mau gunakan media sebenarnya boleh, cuman harus waktu khusus sih karena berkunjung di tempat seperti itu kan makam keramat dan aulia juga ya. Jadi kan beda perlakuannya sih, secara perlakuan jadi beda. Walaupun kalaupun kami diminta secara khusus, kami pun bisa sebenarnya untuk apa ya mengambil proses seperti itu sebenarnya bisa. Jadi kalaupun kami datang ke makam itu kami gunakan media itu sebenarnya bisa. Tapi pasti ada treatment khusus yang kami butuh waktu khusus untuk itu mempersiapkan itu. Jadi tidak sebegitu gampangnya sih. Mungkin kalau goib yang lain perlakuannya mungkin beda lah. Iya. Keramat ya mereka kan orang-orang wali ya. Orang-orang mulia, dikatakan orang-orang mulia, jadi pasti perlakuannya beda. Cuma kemarin ada kami angkat 4 aulia. Kebetulan sekarang udah naik 2 sih, masih 2 lagi. 2 masih proses editing. Itu kami angkat soal cerita-cerita aulia yang konon ceritanya di Gorontalo itu kan ada 4 penjuru. Iya. Sempat kami angkat. Oke. Kalau ini cerita-cerita yang Abang tadi bilang kunjungi ke tempat wisata baru terus kita pakai seorang media itu pernah. Saya pernah. Mas Fahri itu belum gabung pada saat itu. Iya. Saya pernah berapa kali sih saya pakai cara seperti itu bahwa supaya dia bisa bercerita tentang tempat-tempat yang kita datangin ini. Iya. Apa yang pernah terjadi di situ. Ya, beberapa kali sih kita sering gitu narik gaibnya kasih masuk di badannya sering itu bisa kita lakukan. Dan Bang Husni memang kan sebenarnya kami ketemunya memang di cerita goib. Jadi sebelum kenal saya pun dia memang udah lama main di goib. Memang kehidupannya kehidupan goib dia. Memang saya sih suka ikut gaib ya. Suka gaib, cerita-cerita gaib. Apalagi orang kalau ngumpul bahas gaib itu paling saya senang gitu. Tadi sebelum ini dimulai, saya sempat dengar kata Bang Husni juga
di mana itu pernah berkunjung ke suatu kota jin yang sementara pengajian ya? Iya, benar. Iya, pengajian. Nah, itu boleh diceritakan? Oh, ya, ayo diceritakan. Silakan. Jujur, itu paling bersejarah dalam hidup saya selama saya hidup ya. Iya. Itu saya nggak bisa lupa itu ya. Iya, bagaimana itu Pak? Ini kejadiannya itu di siang hari ya, di siang hari. Wow. Saya antara tidur dengan masih sadar. Gimana sih antara tidur tapi masih sadar? Ini sementara di kota itu atau Di rumah. Di rumah. Oh iya. Saya masih antara tidur tapi masih sadar. Gimana sih ceritanya? Artinya biar wajah saya tidur tapi saya masih sadar gitu. Saya masih termelek gitu matanya. Iya. Nah tiba-tiba saya itu kayak berada di satu tempat ya. Tempat namanya langsung tempatnya itu di kuburan. Banyak kuburannya banyak. Memang di kuburan, di kuburan ini kejadian benar ya ini. Saya bukan ngarang-ngarang, ini kejadian yang saya alami ya. Bukan saya bercerita. Jadi saya itu sempat tidur mau tidur siang tapi susah tidur mungkin, jadi antara tidur dengan masih sadar. Tiba-tiba saya itu berada di tengah kuburan. Waduh. Jadi saya kaget juga. Kok saya bisa kayak ada di tengah kuburan gitu kan? Nah pas saya di tengah kuburan, muncullah penjaga kuburan ya. Dan saya lihat di situ penjaga kuburan gaibnya ya. Penjaga kuburan itu benar-benar mengerikan sekali ya. Kalau orang dia itu pasti nggak ada yang pernah dilihat. Jadi memang hitam semua, muka itu rata semua ya. Atas bawah hitam. Jadi dia sempat kejar saya. Saya lari karena saya ketakutan. Saya lari, saya lihat ada pondok kecil ya. Ada pondok kecil di tengah kuburan. Nah saya sembunyi di situ. Nah saya masuk di dalam situ. Saya kan, jadi saya merasa aman di sini sembunyinya kan, karena saya tiba-tiba ada di tengah kuburan kan, saya aman. Jadi saya pas masuk, saya buka pintu, saya lihat ada orang pengajian di dalam pondok. Di dalam pondok itu? Iya, padahal ini di tengah kuburan loh. Iya. Saya lihat, tapi pondoknya itu kecil, tapi di dalamnya pas saya buka itu besar. Luas ya? Luas, besar sekali. Nah, pas saya masuk, saya buka, kok ada orang pengajian? Ini jangan sampai saya salah masuk. Iya. Saya masuk, jadi saya aman ini, mudah-mudahan saya tidak dikejar lagi sama itu penjaga kuburan. Nah, pas saya buka pintu lebar-lebar, ternyata mereka lagi pengajian, jadi ada buat lingkaran gitu. Pengajian lagi pelingkaran. Biasanya mereka pengajian kan buat lingkaran kan. Tapi saya belum perhatikan fisiknya. Ya. Oh, masih samar-samar. Iya, masih samar karena agak jauh ya saya. Jadi saya coba masuk ke dalam lagi. Saya pengajian, jangan sampai saya mengganggu kan. Saya lihat baik-baik. Adalah satu, mungkin ustaznya itu yang panggil saya, nak masuk nak. Saya Pak, enggak, biar sini aja Pak, biar sini. Tapi pas saya perhatikan baik-baik, fisiknya beda. Fisiknya beda? Iya, pokoknya fisik badannya itu beda dengan manusia kayak kita, beda. Kok bisa begini ya? Jadi pas saya lihat, jadi kebetulan yang panggil saya masuk itu, dia itu bersurban biru ya, bersurban, pakai surban. Surban warna biru. Warna biru kacamata. Pas saya lihat baik-baik, memang bukan manusia. Jadi ini telinganya ini besar, panjang, panjang ini telinganya panjang, hidungnya panjang kayak bukan Pinocchio ya, tapi panjangnya lain. Tapi dia pakai kacamata. Pas saya lihat, memang badannya biru semua. Ternyata ini jin, ini benar jin. Disitulah saya lihat jin semua lagi pengajian. Masya Allah, betul ternyata jin muslim itu ada lagi pengajian. Nah disitulah saya ketemu. Jadi namanya pengajian jin. Ya? Pengajian jin. Jadi astagfirullah, ini bukan manusia ini. Jadi saya ketemu kan. Jadi saya datangi, Pak, saya minta maaf, saya mau keluar Pak. Tidak ikut pengajian. Kalau saya ikut pada saat itu Pak, mungkin saya sudah tidak kembali lagi. Oh ya, karena posisi dalam tidur. Jadi pada saat itu ustaznya berdiri, mungkin itu ustaznya ya. Saya masuk ke dalam di lingkaran itu, ternyata orangnya semua beda. Orang yang ikut mengaji itu beda. Semua mereka pakai surban, pegang Al-Quran, seperti biasa ngaji biasa. Tapi yang lain itu ada yang mukanya hijau, dari mukanya hijau badannya semua hijau. Mukanya biru semua badannya, yang ada yang hitam semua, merah semua. Tapi satu yang menggerakkan, ini dia rata mulutnya. Ini nggak ada kayak kita di sini ya, rata. Kayak monyet gitu. Itu asli saya lihat pengajian di sini. Dan tiba-tiba dia tarik, dia mau ajak saya masuk. Kebetulan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada cahaya yang saya lihat
kayak narik saya ya. Seandainya saya ikut itu, saya mungkin tidak pulang ke badan saya ya, mungkin saya tidak kembali ya, mungkin saya ikut mereka lagi, saya ikut mereka karena om saya pernah diambil jin sampai sekarang belum kembali. Waduh. Om saya itu di Pasangkayu ya, itu diambil jin sampai sekarang belum kembali, tapi dia masih hidup, tapi fisiknya itu tidak ada. Kalau di dalam dokter itu posisi koma ya? Iya. Posisi koma. Jadi om saya kebetulan ada di alam jin sampai sudah berkeluarga. Waduh. Ini cerita benar ini bukan sampai berkeluarga di alam jin. Di alam jin. Om saya. Iya, sampai udah punya anak. Nah itu Bang Husni tahu dari mana itu? Jadi itu cerita dari keluarga saya banyak. Yang katanya sudah punya keluarga di ini. Jadi kita pernah ada bikinkan acara kayak pengajian begitu karena sudah berapa lama nggak pulang kan. Jadi pada saat itu kebetulan banyak orang pintar di rumah, banyak orang yang bisa lah gitu. Jadi dia pakai media kita pinjam wadahnya orang buat narik dia. Nah, dia bercerita lah bahwa dia sudah masuk di alam jin. Dia itu kerja di daerah Pasangkayu. Pasangkayu itu hutan ya. Dia nggak tahu tiba-tiba dia masuk tengah hutan, tiba-tiba sudah nggak kembali, hilang. Nah, sampai sekarang ini. Dan itu pun pada saat waktu saya diajak masuk ke pengajian itu, kalau saya ikut saya mungkin nggak kembali juga. Untung ada cahaya yang tarik saya dan saya tiba-tiba sadar. Memang saya bercerita langsung itu kejadian betul itu saya alami. Aduh. Disitulah saya bawa ternyata memang benar jin muslim itu ada. Benar-benar ada ya. Jin muslim itu ada. Jin saja bisa mengaji. Itu benar. Jin saja bisa berbuat baik. Ternyata jin muslim itu ada, bukan jin itu ada yang muslim, ada yang enggak juga kan. Ternyata jin juga itu bisa mengaji. Nah, itulah saya cerita ini. Iya. Ceritanya seperti Kota Jin juga ya, karena saya juga pernah dengar cerita yang kalau masuk di Kota Jin itu harus makan 5 beras itu warna itu kan. Oh gitu ya. Iya, tapi itu hanya cerita yang saya dengar sih. Iya. Itu juga sih. Tapi nggak tahu juga kalau benar atau tidak. Kemarin saya juga mau coba ekspor di tempat itu karena saya pernah singgah di situ ya, saya coba terawang di tempat itu, saya merasa kayak nggak ada apa-apanya sih. Nggak ada apa-apa. Belum, nggak ada apa-apanya. Kalau saya lihatnya sih ya, kalau menurut pandangan saya kan kita beda-beda. Kalau pandangan saya rasa kayak biasa-biasa aja. Mungkin namanya aja dulu. Iya. Namanya bisa saja seperti itu. Jadi ada kota jin, ada kota santri ya. Iya. Kota santri. Bang Husni, saya mau tanya yang tentang Om Bang Husni itu. Iya. Itu fisiknya yang hilang atau hanya? Jadi fisiknya juga hilang. Di dalam hutan. Sampai sekarang ini badan fisiknya itu nggak ditemukan. Dan itu om saya langsung. Iya, dia jadi gini. Dia itu tugas di daerah Pasangkayu. Pasangkayu kan hutan ya. Hutan, dia kerja. Memang bagi kayu ya, dia tebang-tebang pohon kayu gitu. Dia cari-cari kayu jati gitu. Nah, terus dia bersama temannya kebetulan tugas di sana. Dia ini masuk ke tengah hutan yang nggak tahu apa istilahnya, saya nggak tahu lah. Pokoknya paling dalam lah. Dia berapa orang gitu. Cuman om saya sendiri yang nggak ketemu. Nah, sampai sekarang. Jadi orang tuanya itu selalu dimimpikan tiap hari dia itu masih hidup. Jadi waktunya dia sendiri yang hilang. Temannya ada. Dia masuk ke dalam, dia sendiri nggak tahu di mana dia tiba-tiba. Tapi waktu itu bukan dia sendiri yang masuk, ada orang lain bersama-sama. Cuman dia sendiri yang hilang. Wow. Karena cari kayu ya. Iya. Cari kayu. Berapa minggu kemudian itu orang tuanya dimimpikan terus bahwa dia itu masih hidup. Dia itu kayak minta tolong ya. Sudah rame-rame, kayak ada banyak temannya apa. Ternyata pada saat kita pakai media, kita mengundang kayak begitu ya, pakai wadah ya, kita pinjam badannya orang, narik dia, dan dia bercerita dia sudah ada di alam jin. Dan itu susah dikeluarkan dia, karena dia sudah ada katanya perjanjian, dia sudah buat perjanjian dia pada saat itu. Jadi agak susah dia mau keluar kembali. Jadi kita berapa banyak orang-orang pintar yang ngumpul pada saat itu untuk kerja om saya itu setengah mati. Karena dia sudah berjalan, ada perjanjian. Jin pun teken kontrak. Iya, dia ada perjanjiannya.
bahkan makanya dia masuk sampai dia punya anak sekarang ini jin. Tekan kontrak. Tapi cerita benar. Gila. Benar, itu cerita bukan kadang-kadang. Waduh. Jadi memang benar bahwa jin itu ada, ya. Jin muslim itu ada karena saya sendiri yang mengalami, saya sendiri yang lihat dan ketemu. Bahkan saya hampir masuk ikut gabung pengajian. Waduh. Dan alhamdulillah tiba-tiba ada cahaya, saya lihat yang kayak menarik saya dan tiba-tiba saya keluar dari pondok itu. Iya. Wallahu alam ya. Ya. Oke, manusia malam. Kira-kira seperti itulah cerita atau pengalaman horor yang pastinya mengerikan dari abang-abang tampan ini ya. Jangan lupa subscribe. Iya. Dan kita akan berjumpa lagi di part berikutnya, tentunya bersama narasumber yang paling horor pastinya, atau yang paling cerita yang paling mengerikan lah, pengalaman horor yang paling mengerikan. Oke, manusia malam, seperti itulah pengalaman cerita dari abang-abang ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe channel Malam Story dan channel Kopi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.